Episode ke-265. Kegelapan di Great Ruin selalu sunyi sekaligus ramai. Bagi orang biasa yang tak memiliki kemampuan, malam adalah waktu untuk bersembunyi di desa atau reruntuhan. Namun, bagi para ahli, malam justru menjadi saat paling hidup. Berbagai pemandangan aneh, makhluk misterius, dan peristiwa supranatural muncul tanpa henti. Siapapun yang cukup beruntung bahkan bisa memasuki dunia yang luar biasa, meski belum tentu dapat kembali hidup-hidup. Setelah badai salju berlalu, malam tampak begitu indah. Salju yang menempel di ranting-ranting berkilau diterpa cahaya, seolah seluruh dunia diselimuti jubah perak. Tiba-tiba langit menjadi terang. Cahaya yang memenuhi kegelapan bukan berasal dari alam, melainkan dari ledakan seni ilahi yang saling bertabrakan. Bola-bola cahaya bermekaran di udara, menerangi Great Ruins, namun kegelapan seolah memiliki wujud sendiri. Setiap kali cahaya memaksanya mundur, ia segera kembali memenuhi ruang yang kosong. Makhluk-makhluk di Great Ruins mendongak ke langit. Mereka melihat 20 bintang bergerak cepat. 18 bintang berada di depan, sementara 2 lainnya terus mengejar dari belakang. Setiap kali 18 bintang itu berhenti untuk mengepung 2 pengejarnya. Kedua bintang tersebut segera berbalik dan melarikan diri ke arah barat. Saat para pengejar menghentikan langkah, keduanya kembali mengganggu mereka. Kejar-kejaran itu terus berulang, memaksa 18 bintang tidak pernah dapat bergerak dengan kecepatan penuh. Di samping api unggun dalam sebuah reruntuhan, penatua disiplin memandang langit dengan secercah harapan. Ia tahu Patriark Iblis Surgawi dan Taoist Lingjing sengaja menunda langkah para dewa surga tinggi, bukan menghadapi mereka secara langsung. Selama strategi itu berhasil, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun harapan itu segera memudar. Satu persatu bintang di langit menghilang. Penatua disiplin langsung memahami maksud lawan. Para dewa surga tinggi telah menyembunyikan keberadaan mereka untuk memancing Patriark Iblis Surgawi dan Taoist Lingjing mencari mereka. Begitu keduanya bergerak, mereka akan langsung dikepung. Jangan maju. Tangannya mencengkeram dadanya erat. Pandangannya terus mengikuti 2 bintang yang masih bergerak. Jangan mendekat, cepat lari. Kedua bintang itu sempat ragu, lalu ikut menghilang ke dalam kegelapan. Langit kembali sunyi. Semua pihak kini menyembunyikan jejak mereka. Jantung penatua disiplin berdegup semakin cepat. Inilah saat paling berbahaya. Para dewa surga tinggi bisa menunggu dengan sabar atau bahkan pergi kapan saja. Sebaliknya, Patriark Iblis Surgawi dan Taoist Lingjing tidak punya pilihan selain mencari lawan mereka sebelum kehilangan kesempatan. Tak lama kemudian, 1 bintang kembali bersinar. Pada saat yang sama, langit meledak oleh berbagai seni ilahi. Naga, Phoenix, lonceng, pagoda, kuali, dan berbagai manifestasi kekuatan memenuhi angkasa. Cahaya warna-warni mengusir kegelapan, memperlihatkan 18 dewa dan iblis surga tinggi yang mengelilingi satu sosok. Itu adalah Taoist Lingjing, Patriark Iblis Surgawi tidak terlihat. Dia menjadi umpan. Hati penatua disiplin bergetar. Tak mungkin ada yang mampu bertahan setelah dikepung 18 dewa sekaligus. Taoist Lingjing sengaja mengorbankan dirinya agar seluruh perhatian lawan terpusat kepadanya. Memberi kesempatan bagi Patriark Iblis Surgawi untuk melancarkan serangan mendadak. Taoist Lingjing adalah salah satu ahli terkuat di zamannya. Ia bahkan pernah menantang kepala desa demi gelar orang nomor 1 di dunia, meski akhirnya kalah dan kehilangan 1 jari. Namun, kekuatan sebesar apapun takkan mampu menahan kepungan seperti ini. Lingjingate Methods. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi. Suara Taoist Lingjing menggema, mengguncang langit. Ia mengerahkan teknik terkuatnya untuk terakhir kali, bagaikan seorang seniman yang menuangkan seluruh bakatnya ke dalam karya penutup. Ia ingin meninggalkan jejak terakhir sebelum ajal menjemput. Tepat saat itu, sebuah bendera besar berkibar. Patriark Iblis Surgawi muncul di belakang para dewa. Dalam sekejap, sosoknya seolah hadir di samping setiap lawan sekaligus. Serangan mematikan menghantam mereka secara bersamaan. Melukai lebih dari 10 dewa dan iblis dalam satu gerakan. Langit bergemuruh, ledakan seni ilahi saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang membuat udara berubah panas lalu dingin. Angin topan menyapu pegunungan.
Salju mencair seketika, lalu kembali membeku. Bendera teleportasi Patriark Iblis Surgawi hancur diterjang benturan dahsyat. Tetapi pakaian teleportasinya masih bertahan. Penatua disiplin mendongak. Darah mulai jatuh dari langit. Mula-mula hanya beberapa tetes, lalu berubah menjadi hujan merah. Salah satu dari 20 bintang tiba-tiba meredup, bergoyang, lalu jatuh dari langit. Tawis Lingjing telah gugur. Wajah penatua disiplin menjadi muram. Kini hanya Patriark Iblis Surgawi yang tersisa menghadapi 18 dewa surga tinggi. Meskipun menguasai 7 tulisan penciptaan dalam kitab suci Iblis Surgawi, peluangnya untuk membalikan keadaan sangat kecil. Penatua disiplin tak sanggup lagi menyaksikan pertempuran. Ia menatap api unggun di depannya sambil terus menambahkan kayu. Bakar, api semakin besar, panasnya semakin kuat. Namun, tubuhnya tetap terasa dingin. Kenapa? Musim dingin ini begitu menusuk. Tangannya gemetar ketika kembali melemparkan kayu ke dalam api. Kenapa? Api ini tidak menghangatkan sama sekali. Di langit, satu bintang lagi tiba-tiba bersinar terang. Sebuah keajaiban penciptaan. Cahaya dan bayangan yang menguasai. Suara nyaring menggema. Sesaat kemudian terdengar dentang lonceng yang merdu. Dong! Gelombang suara menyebar ke segala penjuru sebelum perlahan menghilang bersama cahaya di langit. Tak lama kemudian, kegelapan kembali menguasai Great Ruins. Satu bintang lagi jatuh. Penatua disiplin menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tak lagi berharap apapun. Kini ia hanya menunggu fajar tiba agar dapat mengumpulkan jasad kedua sahabat lamanya. Sementara itu, 18 bintang yang tersisa berhenti sejenak sebelum kembali bergerak ke arah timur. Di pegunungan Godbroken yang diselimuti salju, beberapa naga banjir melesat menembus langit dengan kecepatan tinggi. Angin kencang membuat surah dan kumis mereka berkibar ke belakang. Di samping Kinmu, Siung Siang menggunakan cermin inspeksi hati untuk menghubungi sang patriark muda. Beberapa saat kemudian ia terdiam. Patriark berkata, "Dia tidak akan kembali. Dia meminta kita untuk tidak mengkhawatirkannya." Kinmu terpaku. "Nenek." Si memalingkan wajah dan diam-diam mengusap air matanya. "Orang tua itu tetap pergi lebih dulu dari kita." Kepala desa menghela nafas panjang. Seperti biasa, dia selalu tidak sabaran. Rombongan terus mendekati pegunungan Godbroken. Dari kejauhan mereka melihat Great Ruins yang masih diselimuti kegelapan, sementara bintang-bintang di langit bergerak semakin mendekat. "Muir, berhenti di gunung," perintah kepala desa. Kinmu segera memberi aba-aba. Para naga banjir memperlambat laju, lalu mencengkeram puncak gunung dengan cakar mereka hingga bebatuan hancur berhamburan. Salju putih menutupi pegunungan hitam. Sementara tubuh naga yang berwarna putih, hitam, merah, dan biru safir memancarkan cahaya run alami. Pantulan sinarnya membuat hamparan salju tampak berwarna-warni. "Kita akan bertarung di sini," kata kepala desa sambil memandang sekeliling. "Bagaimana menurut kalian?" "Tempatnya bagus," jawab Raja Kun. "Hanya saja terlalu dingin." Tu Xing Fang melompat turun dari punggung naga dan mengeratkan pakaiannya. Tempat sialan ini benar-benar membeku. Dunia bawah tanah jauh lebih nyaman. Ia memandang Kinmu sambil tersenyum. "Suatu hari kau harus mengunjungi negeri Earth Traveler." Langit-langitnya dipenuhi kristal dan batu giok berwarna-warni yang memantulkan cahaya magma. Pemandangannya luar biasa indah. Bahkan tanaman yang tumbuh di atas magma rasanya seperti anggur yang membakar tenggorokan. "Berhenti!" Ular di bau Chu Shengwu menelan ludah. "Kau membuatku lapar." Tu Xing Feng tertawa kecil. "Masih ada buah api yang lahir dari kekuatan magnet bumi. Rasanya, kita bicarakan nanti," potong kepala desa. Ia lalu memandang Kinmu. "Muir, bawa naga dan istrimu turun gunung. Kalian tidak perlu ikut bertarung. Besok, datanglah untuk mengumpulkan mayat kami." Kinmu mengangguk pelan. Ia memanggil para naga banjir, lalu membawa Siung Siang, Wulinger, dan Yan Jingjing turun dari gunung. Di langit, cahaya para dewa semakin dekat. Siung Siang menggigit bibir. "Apakah kita hanya akan membiarkan mereka bertarung demi perdamaian abadi? Tidak bisakah kita melakukan sesuatu?" Tatapan Kinmu berubah tajam.
Kita masih bisa pergi ke Great Ruins. Kita harus menemukan kapal matahari dan kapal bulan. Masalahnya, kegelapan menghalangi jalan kita. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Untungnya, kita masih memiliki seorang pengawal yang kuat. Kinmu memandang ke arah sungai, di mana Raja Naga Sungai bergelora. Air sungai tiba-tiba bergemuruh. Seekor naga raksasa muncul dari kegelapan, melingkarkan tubuhnya yang panjang sebelum menundukkan kepala dengan hormat. Raja Naga menghadap. Apa perintah yang mulia?